Salam adik-adik, jumpa lagi kita di ibadah minggu ini. Apa kabar semua nih? Ya, Roso yakin kita semua baik-baik saja. Puji Tuhan. Kita bersuka cita ya karena kita hari ini bisa kembali bersama-sama ibadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami datang lagi beribadah kepadamu. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena kami bisa lagi memuji memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang, mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tadi pagi bangunnya bisa bangun sendiri? Nggak perlu dibangunin sama papa, sama mama, ataupun sama mbak. Ada? Hebat ya. Nah adik-adik, kalian pernah nggak berpikir mengapa setiap harinya kalian bisa bangun dari tidur? Mengapa setiap harinya kalian bisa bernapas? Bahkan setiap saat ya bernapas. Dan mengapa kita bisa melakukan segala kegiatan kita setiap harinya? Mungkin kalian tidak menyadari kalau kehidupan yang kita miliki itu semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja di dalam hidup kita. Nah adik-adik, Lauso mau tanya juga nih, ketika kita bernapas, kita memerlukan gas apa sih, Lauso? Oksigen. Oksigen. Nah, sebenarnya udara yang kita hirup dalam bernapas itu dalam satu hari itu membutuhkan 11.000 liter. Nah, 20%-nya itu adalah oksigen, Lauso. Nah, kalian tahu nggak? Harga 1 liter oksigen di rumah sakit itu kisaran 25.000. Nah, bayangkan kalau satu hari kita memerlukan oksigen 2.200 liter. Nah, berarti berapa biaya yang harus kita bayar jika oksigen itu kita harus beli? Wah, kalau dihitung-hitung 2.200 dikali 25.000 itu nilainya 55 juta loh Lausa. Wow. Itu baru satu hari. Nah, bagaimana kalau 1 bulan? Pasti dikali lagi 30. Nilainya bisa 1,65 miliar. Wow, jumlahnya luar biasa besarnya. Kalian tahu nggak? Bahkan orang yang kaya pun tidak sanggup untuk membeli nafas buat hidupnya dia. Tetapi adik-adik, kita bersyukur karena udara yang kita nafas itu kita tidak perlu beli. Karena apa? Tuhan yang siapkan buat kita. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena hidup ini Tuhan yang berikan buat kita. Itu sebabnya kita harus memakai hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, tentunya karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, kita harus mengucap syukur setiap saat untuk semua kehidupan yang kita alami. Kita diberikan sama Tuhan, semua kesehatan yang diberikan sama Tuhan. Nah, tapi adik-adik, mungkin saat ini di antara kalian ada yang berhasil dalam pelajaran kalian. Kalian hebat, misalnya nilai rapotnya hebat, tinggi. Kalian juga gak boleh sombong. Kalian harus ingat bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan juga jika kalian saat ini juga ada yang gagal melakukan segala sesuatu, kalian tidak boleh putus asa, tidak boleh rendah diri, tidak boleh merasa diri kalian tidak berharga. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dengan rela memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Itu sebabnya
kita harus menghargai hidup yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saat ini Laus akan mengajak kalian untuk berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memuji, ku ada sebab anugerah-Mu. Adik-adik, kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dan kita tidak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan itu mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mau menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib, ya. Terus Tuhan Yesus juga bukan hanya menjadi juru selamat kita, tetapi Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita. Kalau kita menjadi sahabat seperti Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita, segala permasalahan kita kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Yesus sahabat kita. Yesus sahabatku,
Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya ya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih hari ini? Kita bersyukur ya kita dapat beribadah kembali hari ini kepada Tuhan. Nah sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lalu saja kita untuk duduk dengan tenang, dengan sikap yang baik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk lalu saja kita untuk berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus ketika mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu sendiri yang akan mengubahkan kami, supaya kami boleh semakin hari, boleh semakin serupa dengan Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu tema. Apa itu? Yaitu tentang Allah memilih dan mengubah kehidupan Yakub. Nah sebelum kita lebih jauh ya, membahas tentang kehidupan Yakub, Lose punya cerita nih. Ada dua orang di dalam satu kelas adik-adik, namanya Susi dan Bunga. Susi dan Bunga ini dikenal punya karakter yang berbeda sekali. Susi itu dikenal sebagai orang yang suka sekali berbagi kepada teman-temannya di kelas. Dia suka berbagi makanan. Kalau dia dibawa bekal sama mamahnya makanan, dia akan membagikannya juga kepada teman-temannya. Dia juga suka menolong kalau ada yang kesulitan mengerjakan tugas. Susi ini menolong, mengajari supaya temannya ini bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia juga seorang yang ramah, dia suka menyapa teman-temannya, dia peduli dengan sesamanya. Kalau teman-temannya lagi kesusahan, dia bantu. Nah, bukan hanya itu, karakter Susi itu juga adalah seorang yang jujur, dia nggak suka bohong. Dia penyabar dan dia juga penyayang. Makanya dia punya banyak teman di kelasnya. Semua teman-temannya pengen nih temenan sama Susi karena Susi dikenal sebagai orang yang baik hati. Tapi di dalam kelas yang sama juga ada murid yang namanya Bunga. Nah, Bunga ini berbanding terbalik dengan Susi adik-adik. Bunga ini dikenal dia tuh jahil, suka jahil ya sama teman-temannya. Dia suka ngerjain teman-temannya. Dia juga sering berkata kasar. Dia suka ngomong yang kotor. Dan bukan hanya itu, dia suka mencontek temennya. Ketika lagi ujian, ketika lagi ngerjain tugas, dia suka ngelirik kanan kiri untuk mencontek teman-temannya. Nah, bukan hanya suka mencontek ya, pasti dia suka bohong ya. Karena mencontek itu juga adalah sesuatu yang tidak jujur. Jadi Bunga ini juga suka bohong. Dia juga pelit, dia nggak suka berbagi. Nah, jadi di dalam satu kelas ada Susi yang dikenal sebagai orang yang baik hati
Tapi ada juga Bunga yang dikenal nyebelin, punya karakter yang gak baik. Nah, adik-adik, seandainya Susi dan Bunga adalah teman sekelas kalian, nah, kita itu biasanya akan memilih berteman dengan Susi atau dengan Bunga. Kalau misal nih di dalam sekolah kita di satu kelas, ada murid yang bernama Susi dengan kepribadian baik, dan Bunga yang nyebelin banget itu tadi, kira-kira kita akan memilih berteman dengan Susi atau dengan Bunga. Nah, siapa di antara kita yang mau berteman dengan Bunga? Ada yang mau berteman dengan Bunga atau berteman dengan Susi? Nah, adik-adik, biasanya kita itu kepengen berteman dengan teman yang baik ya. Teman yang gak jahil, teman yang jujur ya, supaya tidak merugikan kita juga jadi pribadi yang lebih baik. Biasanya kita akan memilih lingkungan yang baik dibandingkan lingkungan yang tidak baik. Nah, Lose jadi ingat nih sebuah kisah di dalam Alkitab yang cukup menarik. Yuk Lose ajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-25. Lose akan membacakan ayat yang ke-21, ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Adik-adik boleh memperhatikannya di layar, Lose akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti mengenal siapa itu Ishak ya. Ishak adalah anak dari Bapak Abraham ya. Ishak menikah dengan Ribka, mereka adalah sepasang suami istri, namun mereka sudah menikah lama, tapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Jadi udah lama nih menikah, sudah dinanti-nantikan tapi juga belum dikaruniai seorang anak. Maka apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak datang kepada Tuhan adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberinya seorang anak. Dia datang memohon supaya istrinya Ribka bisa mengandung. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar doanya dan Tuhan menjawab doanya. Maka Ribka mengandung adik-adik. Dan menariknya di dalam Alkitab ya, tadi kita sudah baca kisahnya, Ribka bukan hanya mengandung satu orang anak di dalam perutnya, tapi dia mengandung anak kembar. Ada 2 anak di dalam perutnya. Wah, ketika mendengar itu pasti senang sekali adik-adik. Udah lama menanti seorang anak, waktu berdoa sama Tuhan, Tuhan dikasih sekaligus 2 orang anak. Wah, Ishak sama Ribka pasti seneng banget. Tapi apa yang terjadi? Ribka itu sedih dan bingung. Kenapa? Karena 2 anak di dalam perutnya itu saling bertolak-tolakan. Dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ya, ternyata dari awal sebelum anak ini ada di dunia, sebelum mereka lahir, ternyata Tuhan telah memilih anak yang kedua, yang nanti dikasih nama sama Ishak dan Ribka itu dengan nama Yakub untuk menerima janji Allah. Jadi sebelum 2 anak di dalam perutnya Ribka itu lahir,
ternyata Tuhan sudah memilih salah satunya. Dan Tuhan memilih Yakub ya, nanti anak keduanya. Ribka mengandung anak kembar. Dan pada saat ia melahirkan, keluarlah yang pertama. Ia kulitnya merah. Lalu apalagi? Seluruh kulitnya itu seperti mengenakan jubah berbulu ya. Dan Ishak sama Ribka menamai dia Esau. Kemudian beberapa saat lahir lagi anak yang kedua. Anak yang kedua ini memegang tumit kakaknya, maka ia dinamai Yakub. Nah, adik-adik, biasanya kalau anak kembar itu mirip ya. Baik fisiknya, mungkin karakternya juga ada yang mirip, hobinya mungkin sama, kesukaannya sama. Tapi Esau dan Yakub itu berbeda sekali. Esau itu suka sekali berburu. Dia pandai berburu. Dia lebih suka tinggal di padang. Menjadi sosok yang kuat untuk berburu. Nah, sedangkan adiknya Yakub, dia lebih suka yang tenang. Dia lebih suka tinggal di dalam rumah. Jadi walaupun kembar, mereka punya karakter yang berbeda sekali. Nah, Esau itu lebih disayang oleh Ishak ayahnya. Kenapa? Karena Ishak suka tuh makan hasil buruan si Esau. Sedangkan Yakub dikatakan di dalam Alkitab lebih disayang oleh Ribka, ibunya. Kalau secara fisik tadi kita sudah bahas ya, Esau tubuhnya berbulu, sedangkan Yakub tubuhnya itu, kulitnya itu licin. Jadi walaupun mereka kembar, mereka punya karakteristik yang berbeda sekali. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Tuhan lebih memilih Yakub dibandingkan Esau? Seperti apa sebetulnya Yakub? Maka sampai dipilih oleh Tuhan. Nah, kita mau lihat nih lebih jauh siapa itu Yakub. Adik-adik, di Alkitab dicatat di sana Yakub itu dikenal sebagai seorang penipu. Yakub itu pernah memperdayakan Esau kakaknya untuk merebut hak kesulungan kakaknya. Jadi di dalam kebudayaan Israel, hak kesulungan itu akan diberikan kepada anak yang pertama, anak sulung. Nah, dengan liciknya Yakub itu memperdaya kakaknya. Dengan kelemahan kakaknya itu, ia merebut hak kesulungan kakaknya. Dan bukan hanya sampai di situ adik-adik. Yakub juga pernah menipu ayahnya untuk merebut berkat yang akan diberikan ayahnya itu kepada Esau. Jadi ia menipu ayahnya. Dan bukan sampai di situ, dia bukan hanya menipu keluarganya, dia juga pernah bekerja dengan Laban, menjaga ternak-ternak Laban, dan dia menipu bosnya sendiri. Jadi di dalam Alkitab itu, Yakub dikenal sebagai seorang yang suka bohong. Dia suka menipu. Lalu kenapa kok Allah bisa memilih yang benar aja? Yakub seorang penipu, dipilih oleh Tuhan. Apa Tuhan gak salah nih memilih Yakub yang adalah seorang penipu? Nah, adik-adik, melalui kisah ini, Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa ia memilih bukan berdasarkan kebaikan seseorang, bukan karena kecakapan seseorang, bukan karena ketampanan, kecantikan, maka Allah memilih. Bukan, Allah memilih berdasarkan kasih-Nya. Jadi berdasarkan kasih-Nya Allah memilih Yakub. Tapi adik-adik, walaupun dia mengasihi si Yakub ini yang adalah seorang penipu, Allah tidak tinggal diam kepada Yakub. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada hidup Yakub? Tuhan tahu Yakub itu suka bohong, suka nipu orang. Maka Tuhan mengubahkan hidup Yakub dari yang seorang penipu jadi orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dulu dia menipu banyak orang, menipu kakaknya, menipu ayahnya, menipu bosnya untuk mendapatkan berkat. Tapi Tuhan ubahkan, kini dia itu untuk mendapatkan berkat, dia harus percaya kepada Tuhan, dia harus bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi dari orang yang suka pakai kekuatan sendiri, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang
bersandar penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan melindungi Yakub. Ketika Tuhan meminta Yakub untuk kembali ke Kanaan, dia akan ketemu dengan Esau, Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan melindungi Yakub, Tuhan akan melindungi keluarganya. Dan bukan hanya itu adik-adik, Tuhan memberikan janji Abraham kepada Yakub. Janji apa? Janji bahwa keturunannya itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi inilah yang dilakukan Allah ketika Allah memilih Yakub. Allah mengubahkan dia supaya dia hidupnya bersandar kepada Tuhan. Nah adik-adik, Lose minta untuk kita sama-sama perhatikan gambar-gambar di layar adik-adik. Di sana ada anak yang suka berantem ya. Di dalam kelas dia suka berantem. Ada juga yang hobinya mencontek temennya di sebelahnya. Kayak tadi Bunga ya. Lalu kalau di rumah melawan orang tua. Nah ketika ibadah itu nggak serius. Sambil tidur-tiduran, sambil hengkang-hengkang kaki gitu ya. Nah ketika adik-adik melihat ya tindakan-tindakan itu, apakah tindakan-tindakan itu membuat hati Tuhan senang? Tentu tidak ya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan semua hal itu? Ada? Atau mungkin males-malesan, buang-buang waktu untuk main games, untuk apa lagi? Untuk lihat mungkin yang cewek-cewek udah mulai suka nonton. Wah, itu juga apakah menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat di gambar anak kecil yang main lumpur ini, kita itu sama kotor dan tidak layaknya di hadapan Tuhan. Bukan karena lumpur yang bisa dibersihkan sama air, tetapi karena dosa-dosa kita. Yakub juga sama. Mungkin kalau diibaratkan ya seperti itu kotornya Yakub. Dia kotor, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak dosanya. Kita pun juga demikian. Kita sering melawan orang tua mungkin, kita sering bermalas-malasan mungkin, dan lain sebagainya. Dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Karena kasih-Nya, Tuhan memilih kita di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Karena kasih-Nya, Yesus Kristus itu tuh dianugerahkan kepada kita supaya kita dibersihkannya, supaya kita layak di hadapannya. Allah memilih kita bukan karena kita baik hati, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita rajin, tapi semata-mata karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita. Nah, bagi kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan gak tinggal diam. Kita sudah diselamatkan, tapi kita masih malas-malesan, kita masih suka bohong, kita masih suka jahil sama teman, melawan orang tua. Enggak, Tuhan gak akan biarin adik-adik. Kita akan diubah dan dikuduskan. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Supaya kita semakin hidupnya menyenangkan Tuhan. Oke adik-adik, kita belajar ya dari seorang Yakub. Bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 1 ayat 6. Di sana dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Lose minta ya kita walaupun di rumah, kita hafalkan ayat ini. Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kemana? Menuju kepada kebinasaan. Nah, dari firman Tuhan ini, kita dapat belajar ya, bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita punya kehebatan, tapi karena kasih Tuhan. Nah, karena kasih Tuhan itu, maka Tuhan meminta kita untuk hidup percaya kepada Tuhan. Dia akan mengubahkan kita untuk semakin serupa dengannya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi bahwa ketika Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, itu bukan karena kami adalah orang yang baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami cakap,
bukan karena kami ganteng atau cantik, bukan karena kami pinter, bukan karena kami punya kekayaan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu Engkau memilih kami. Sama seperti Engkau mengubahkan kehidupan Yakub, biarlah Engkau mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin serupa dengan Tuhan dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kami, mengarahkan kami di usia kami ini boleh semakin serupa dengan Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Ya, adik-adik, kita tahu bahwa kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Sampai kapanpun seumur hidup kita tidak akan dapat membalas cinta kasih Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita untuk menyatakan cinta kasih Tuhan yang sudah begitu besar kepada kita? Yaitu dengan cara taat kepada orang tua, ya, rajin ibadah, rajin berdoa, baca Alkitab, ya. Terus rajin belajar juga. Ya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, selalu mencintai Tuhannya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi, "Ku mau cintai Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tentunya sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk serangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mati bagi kami untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat kasih-Mu kepada hidup kami. Tuhan Yesus, layakkan juga Tuhan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi sahabat-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Sembuh kita,